Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Kali ini kita akan menyambut bulan puasa tahun 1443 Hijriah, di mana bulan Ramadan adalah bulan suci yang dinantikan umat Islam seluruh dunia. Di bulan Ramadan, semua muslim diwajibkan puasa selama sebulan penuh. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Selama berpuasa, kita dianjurkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, serta berbagai hal yang kita sebut bisa membatalkan puasa. Mulai dari saat matahari terbit sampai matahari sudah terbenam. Nah, kali ini kita akan masuk ke tema kita, yaitu manfaat puasa bagi kesehatan dan kiat bugar selama puasa. Nah, mau tahu bagaimana tema kita akan berkembang dan akan kita tanya-tanyakan langsung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Milhan, spesialis obstetri, konsultan of Ginsos, magister manajemen. Halo Bapak, selamat siang. Halo Irsad, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Kembali lagi kita akan berbincang lagi. Selamat sore, Assalamualaikum Irsad. Ya, waalaikumsalam. Bapak, ini kita ingin tanya-tanya nih Pak. Semoga masyarakat juga dapat mendengarkan ya Pak, selama bulan puasa ada bagaimana untuk kesehatan juga Pak, menjaga kesehatan juga. Ini kan masih kapan mulai hari Sabtu atau Minggu ya. Rencana. Yang jelas puasa itu jatuh pada 1 Ramadan. Oh iya, benar sekali Pak. Nah, ini Pak, sebenarnya apakah ada Pak manfaat kesehatan itu selama bulan puasa sebenarnya sih Pak? Kira-kira Pak gitu. Maksudnya manfaat puasa bagi kesehatan gitu. Manfaat puasa bagi kesehatan gitu, Dok. Ya. Jadi puasa itu banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama bisa menstabilkan tekanan darah menjadi lebih normal. Ya. Karena selama puasa asupan-asupan yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi kita batasi sehingga tekanan darah bisa lebih normal. Yang kedua, bisa menjaga kesehatan tubuh kita antara lain dengan menormalkan gula darah, ya. Dengan asupan puasa yang mungkin lebih sedikit dari biasanya, justru gula darah kita yang cenderung yang biasanya di luar puasa kita makan banyak mengandung gula. Selama puasa kita kurangi sehingga gula darah kita bisa menjadi normal, sehingga aliran darah di tubuh kita bisa menjadi bagus, suplai gula untuk seluruh tubuh menjadi normal, sehingga tidak terganggu lah istilahnya penyerapan maupun metabolisme gula di dalam tubuh. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bisa menjaga kesehatan jantung dan organ-organ tubuh yang lain. Dengan intake atau asupan makanan yang lebih artinya lebih teratur lah, lebih tertata, sehingga zat-zat yang biasanya kita makan berlebih di luar bulan puasa untuk jantung bisa menjadi lebih normal lah istilahnya, ya, sehingga kesehatan jantung, pembuluh darah bisa menjadi lebih baik. Ini sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian ya, Mas Irsad. Kemudian yang keempat, bisa mengurangi stres, ya, karena hormon atau selama kita puasa bisa menurunkan kadar hormon kortisol di dalam darah. Hormon kortisol inilah yang menyebabkan stres. Jadi kalau hormon kortisolnya berkurang dengan puasa itu, kemungkinan kita stres akan lebih berkurang, jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih pembawaannya akan lebih menurun lah, tidak temperamen dan sebagainya. Pada saat puasa itu akan lebih tertata, sehingga dengan puasa tadi ya itu bisa mengurangi stres. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, yang jelas dapat menurunkan berat badan ya. Nah, jadi mungkin kawan-kawan yang mungkin agak berlebihan seperti saya ini mungkin ini masuk Garuda. Iya. Ganal parut pada dada jurang. Nah.
Bujur banget. Dengan puasa ini, insya Allah ini biasanya mohon maaf kadang saya kadang puasa Senin Kamis tapi nggak rutin ya. Kadang puasa Senin Kamis itu lebih berat badan, lebih terkontrol, kemudian juga ini banyak ya. Perut juga lebih ini rapat. Benar. Dengan puasa ya jelas berat badan akan menurun ya. Karena suplai asupan kita akan lebih ini. Jadi kalau berat badan menurun tentu metabolisme di dalam tubuh akan lebih normal masih saatnya. Benar, Dok. Kalau metabolisme normal, otomatis juga kesehatan jantung, kesehatan liver, kesehatan ginjal juga lebih bagus ya. Karena tubuh yang biasanya dipaksa seluruh organ tubuh kita ketika kita tidak puasa, katakanlah dipaksa dalam tanda petik untuk memetabolisme zat-zat atau makanan-makanan yang dari luar. Dengan saat puasa itu diistirahatkan, ya lambung berkurang, selama 12 atau 14 jam, kemudian liver juga berkurang, diistirahatkan lah, kemudian ginjal juga, kemudian yang lain-lain, sehingga fungsinya itu ya namanya apapun ya, mesin aja juga perlu istirahat kan istilahnya, apalagi yang organ hidup seperti punya kita ini. Seperti itu Mas Irsad. Iya, terima kasih Pak. Berarti ya ternyata ada 5 untuk manfaat kesehatan bagi puasa ya. Ternyata, antara lain, ya, masih banyak mungkin yang ada lain. yang lain juga ya Dok ya. Nah mungkin ternyata sangat menguntungkan sekali ya kalau berpuasa itu bagi tubuh kita sendiri Dok ya, untuk organ-organ sendiri juga. Apalagi nih kalau misalkan kayak Dok, untuk para remaja kan kadang sering menggunakan diet tuh Dok ya. Kalau kita berpuasa pun juga bisa menjaga stabilitas tubuh juga ya Dok ya ibaratnya. Iya, puasa itu malah diet alami sebenarnya. Iya. Jadi sangat bagus sekali ya para pemirsa ya untuk manfaat selama kita bulan puasa nanti. Nah, gini Dok, ada nggak sih tips untuk biar kita tetap sehat dan bugar sih Dok buat selama bulan puasa gitu? Iya. Kiat agar tetap sehat dan bugar selama bulan puasa ya. Antara lain yang pertama, jangan lupa sayur dan buka puasa, sahur ya sahur maksud saya, bukan sayur. Sahur dan berbuka puasa tepat waktu. Makanya kan ada hadis, lebih bagus itu sunnah mentakhirkan sahur dan menyegerakan berpuasa, berbuka. Iya, berbuka. Karena sangat relevan sekali dengan kesehatan kita. Jadi kalau kita puasa ya sebaiknya sahur, karena kalau kita tidak sahur ya tentu asupannya kurang. Iya. Kalau kita berpuasa nanti akan cenderung tubuh akan kekurangan zat-zat gizi. Nah kalau kita bersahur dengan mengakhirkan dekat-dekat dengan waktu imsak, itu akan pertama sunnah, yang kedua dari segi kesehatan sangat bermanfaat. Jadi tubuh kita tetap fit sampai waktu berbuka, dan berbuka juga menyegerakan berbuka. Ya. Yang kedua menyegerakan berbuka, dan ada hadis juga, hadis atau apa ya mungkin yang berbuka dengan manis ya. Ya itu memang betul, karena selama puasa kan kadar glukosa kita, kadar gula dalam tubuh kita berkurang. Dengan yang manis-manis itu akan kembali cepat ya, walaupun mungkin tidak sebanyak ketika tidak bulan puasa, sehingga akan lebih mudah metabolisme tubuh untuk melakukannya. Tetapi juga walaupun disarankan untuk berbuka dengan manis, tapi jangan sampai juga terlalu berlebihan yang manis itu, karena pertama bisa menyebabkan gula darah yang tinggi, yang kedua bisa ya tenggorokan, mungkin kalau terlalu banyak manis juga tidak enak, bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Kemudian itu yang kedua, kiat kedua ya. Iya, kedua. Kiat yang pertama tadi menyegerakan, harus bersahur dan buka tepat waktu, dan jangan sampai tidak bersahur, jangan sampai lambat berbuka. Yang kedua tadi betul
berbuka dengan yang manis, tetapi jangan sampai berlebihan. Yang ketiga, harus cukup cairan. Jadi pas buka dan sahur itu jangan sampai kurang cairannya. Jadi minimal itu 8 gelas. Oh, iya. 8 gelas seperti biasa. 8 gelas ya, jadi pas buka itu misalnya yang manis 1 gelas, yang air putih 3 gelas, nanti pas habis taraweh 1 atau 2 gelas lagi air putih. Pas sahur yang manis 1 gelas, air putih 2 atau 3 gelas lagi, sehingga cukup dalam 24 jam itu 8 gelas. Sehingga kita tidak kekurangan cairan saat puasa, sehingga kita bisa tetap segar dan bugar saat puasa. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, istirahat yang cukup. Jadi jangan mentang-mentang puasa lalu malamnya begadang menunggu sahur, justru malah tubuh kita bisa tidak fit. Nah, malah puasa bukannya tambah sehat, malah tambah sakit. Ya, jadi harus istirahat atau tidur yang cukup pada saat bulan puasa. Iya, betul. Nah, kemudian juga yang keempat, ya saran juga perbanyak ibadah sehingga kita bisa lebih tenang, lebih fit, lebih segar, tidak stres. Itu juga akan meningkatkan kebugaran kita dan kesehatan kita selama puasa juga. Selama berpuasa. Kemudian yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima bagi kawan-kawan atau pemirsa yang mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, ikuti anjuran dokter. Kalau memang dibolehkan puasa, ya silahkan, mungkin anjurannya nanti bagaimana. Kalau memang untuk penyakit-penyakit tertentu yang berat yang tidak dianjurkan puasa, ya tidak usah memaksakan untuk puasa, sehingga pada saat puasa bisa berjalan dengan bugar, tidak lemas seperti itu. Oh iya. Jadi ternyata banyak sekali ya dok tips yang akan kita berikan juga mengenai bulan puasa nanti. Jadi ada mungkin kalau misalkan olahraga itu juga termasuk bisa nggak sih dok kalau selama bulan puasa dok? Bisa, yang ringan-ringan aja. Yang ringan aja ya dok ya. Ringan aja, jalan kaki, jalan santai. Kalau sampai menimbulkan keringat berlebihan, bisa mengakibat tadi kecukupan cairan kita kurang, sehingga puasa tidak akan bugar gitu. Yang ringan-ringan saja ya, mungkin tidak banyak berkeringat atau tidak berkeringat lah. Betul. Seperti yang saya saran tadi, harus cukup cairan kan. Iya. Dan juga tadi jangan lupa juga selalu ibadah juga ya dok ya sama bulan puasa tadi. Ya, menurut juga menjalankan dok tetap sehat dan bugar juga ya dok ya dok. Baik, berikutnya dok, apakah di usia berapa sih dok kalau anak-anak itu boleh berpuasa dok? Biasanya dianjurkan gitu untuk berpuasa. Ya, saya baca referensi itu dari dokter anak sih menyarankan ya sekitar umur 7 tahun diajarin diajarin untuk puasa, karena usia 7 tahun itu organ tubuhnya sudah mampu lah untuk belajar untuk puasa. Tetapi 7 tahun itu jangan langsung seharian, jangan aja kita tuh ya seharian puasa dauh aja orang Banjar. Nah, puasa bila dauh juhur berbunyi ya makan ya lah. Bujur puasa setengah hari aja orang untuk melatih juga dok lah. Karena hari berikutnya atau 2 atau 3 hari tengah hari nanti kalau dia mampu coba sampai jam 1, coba lagi sampai jam 2 sampai dia 1 hari penuh. Lumayan juga dok lah supaya jika anak mungkin mau buka puasa dia tidak mampu, ya harus kita ini jangan sampai dia katakanlah kita mungkin tidak merasa, kita tidak tahu, mungkin tidak
siapa tahu anak memang dehidrasi, dia kekurangan cairan, kita nggak tahu, mungkin dia habis bermain banyak keringat keluar. Iya benar. Datang ke rumah dia minta buka, lalu kita tidak kita melarang, malah anak kita jatuh sakit. Toh dia juga masih belajar ya. Nggak apa-apa kita kasihkan buka, nanti besok diulangi lagi puasa gitu. Bertahap. Iya. Nggih, terima kasih Dok untuk penjelasannya. Kemudian Dok, berhubung kan dokter nih spesialis untuk kandungan juga nih Dok ya. Nah, menangani ibu-ibu yang sedang hamil nih Dok ya. Nah, biasanya Dok, apakah berbahaya Dok bagi ibu hamil untuk berpuasa Dok? Ibu hamil itu pada umur-umur kehamilan tertentu ya, biasanya umur kehamilan kurang dari 3 bulan ya, kita sih tidak menyarankan puasa dulu ya, karena memang dia bisa mengganti di waktu lain. Kenapa kurang dari 3 bulan itu kan dia memang mual muntahnya berlebihan biasanya. Bahkan tidak puasa saja dia mual muntahnya berlebihan. Apalagi dengan puasa gitu kan. Tetapi kalau dia memang, dan 3 bulan itu memang masih proses pembentukan janin. Proses pembentukan janin itu biasanya di antara 0 bulan sampai 3 bulan. Proses pembentukan janin ini memerlukan asupan energi yang cukup, vitamin yang cukup, obat-obatan vitamin misalnya yang asam folat yang cukup. Nah itu kalau dia mungkin pada saat buka dan sahur dia bisa mencukupi asupan gizi, itu sebenarnya tidak masalah puasa. Walaupun umur kehamilan 0 sampai 3 bulan mungkin dia tidak mual muntah. Kemudian dia pada saat buka ataupun saat sahur dia asupan 4 sehat 5 sempurna, gizi yang cukup, menu yang cukup, menu yang sehat, itu tidak masalah sih sebenarnya dia puasa walaupun usia kandungan 0 sampai 3 bulan. Tetapi bagi ibu-ibu hamil yang sering mual, muntah berlebihan, minum aja kadang bangun buka mata aja, ya itu jangan puasa lah. Kasihan. Tetapi pada usia lebih 3 bulan ke atas sampai melahirkan, biasanya itu sih kurang mualnya ya. Ya enggak apa-apa, dan proses pembentukan janin sudah terlewati. Yang penting pada saat buka dan sahur itu cukup menunya. Jadi sebenarnya puasa itu kan hanya memindah jam makan aja. Iya, benar. Memindah jam makan, antara makan pagi diganti waktu sahur, makan tengah hari diganti habis tarawih itu jam 10-an malam atau jam 11 malam, dan makan malamnya diganti pada saat buka. Hanya memindah jam aja sebenarnya puasa itu. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau kita bisa mengatur jam makan, kemudian menu yang cukup saat buka dan sahur, dan pada saat itu malam habis tarawih itu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Baik para pemirsa, kita akan masih terus bertanya-tanya dengan narasumber kita. Mungkin setelah jeda yang berikut ini, tetap di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Bersama kita telah melewati gelombang demi gelombang pandemi COVID-19. Berdasarkan data update penanganan pandemi COVID-19 per Februari tahun 2022 ini didominasi oleh varian Omikron. Memang kasus varian Omikron naik melebihi varian Delta. Namun, keterisian rumah sakit dan angka kematian jauh di bawah tahun lalu. Dikarenakan mayoritas pasien terkonfirmasi Omikron memiliki gejala ringan, bahkan ada yang tidak bergejala atau OTG.
untuk masyarakat yang terpapar namun tidak memiliki gejala hingga bergejala ringan, sebaiknya melakukan isolasi mandiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan layanan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien bergejala sedang, berat, dan kritis. Namun, perlu diperhatikan bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan masyarakat yang belum divaksinasi memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari bersama-sama kita lawan Omikron dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi secara lengkap termasuk booster. Halo para pemirsa, jumpa lagi di Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Nah, kali ini kita akan lanjut bertanya-tanya dengan narasumber kita lagi ya. Nah, saat ini pertanyaan akan mengarah kepada yang biasa penderitakan oleh orang-orang umumnya biasanya ya saat bulan puasa bagaimana sih? Nah, jadi dok, saya ingin bertanya nih dok ya. Boleh nggak sih penderita diabetes itu berpuasa sih dok? Diabetes itu kencing manis ya? Iya, betul sekali dok. Jadi penderita diabetes kalau mau berpuasa ini ada kurang lebih 3 kategori ya untuk penderita diabetes itu. Yang pertama, penderita yang boleh berpuasa. Penderita yang boleh berpuasa itu jika diabetesnya terkontrol itu dengan diet dan obat-obatan. Artinya pasiennya dengan mengurangi yang manis, kemudian dengan obat-obat tertentu yang biasa dikonsumsi dari dokter, terus kadar gula darahnya normal terus. Kemudian kalau dia diperiksa laboratorium ya itu sih tidak mesti ya karena laboratorium HbA1c ya, HbA1c itu, tapi tidak semua laboratorium ada ya. Kalau dia terkontrol dengan obat-obatan, dengan diet gula tadi, kurangi gula, kemudian HbA1c-nya kurang dari 7 angkanya, itu ya dia boleh puasa. Oh boleh dok ya. Kemudian yang diperbolehkan tidak puasa, nah itu aneh ya, maksudnya dari segi kesehatan ya maksud saya. Iya, dari sini. Nanti dari segi agamanya ya mungkin lebih fatwa ulama mungkin lebih bagus ya. Tapi kalau dari segi kesehatannya untuk penderita diabetes yang boleh berpuasa boleh tidak itu pada penderita yang memang kadar gulanya memang terkontrol satu ya. Kemudian terkontrolnya dengan obat-obatan, dengan mengurangi gula. Tetapi juga pada penderita yang ini nih biasa menggunakan insulin yang suntik ya. Jadi kalau yang terkontrol dengan obat, dengan diet dan insulin itu memang ya kalau dia kadang teratur, gula darahnya kadang terkontrol, kadang tidak ya mungkin lebih ya boleh puasa ya boleh tidak. Tapi kalau selama itu terkontrol, puasa ya artinya sebaiknya puasa dengan perhatian atau dengan sering ngecek gula darah. Kalau sampai gula darahnya turun sekali, ya memang sebaiknya tidak puasa dulu. Oh iya, kalau turun sekali. Kemudian kalau kemudian yang bagi penderita kencing manis yang memang tidak terkontrol, kadang tinggi sekali, kadang rendah sekali, dan mungkin minum obatnya nggak teratur, tergantung insulin ya. Ya dari segi kesehatan sih sebaiknya memang tidak puasa dulu. Jadi memang
Lebih baik bagi penderita diabetes memang sering-sering konsul ke dokter ya. Iya. Apakah saya boleh puasa atau tidak? Ya datangilah dokter Anda terdekat untuk konsultasi apakah bisa puasa dengan keadaan seperti itu. Cuman yang jelas secara umum pembagiannya bagi yang pertama, bagi yang gula darahnya terkontrol dengan obat, dengan diet mengurangi gula darahnya normal terus, itu boleh puasa. Boleh. Kemudian bagi penderita diabetes yang gula darahnya dikontrol dengan diet, dengan obat-obatan dan insulin, tetapi ya itu kadang turun naik, tapi masih dalam batas normal, yaitu boleh puasa. Tapi kalau misalnya memang gula darahnya tidak turun naiknya tidak teratur, ya memang sebaiknya ya boleh tidak puasa. Tapi yang gula darahnya tidak terkontrol, kemudian obatnya juga tidak terkontrol, kadang diminum, kadang tidak teratur, ya memang disarankan tidak puasa. Jadi untuk penderita diabetes juga lebih baik tanya sama dokternya secara langsung juga ya dok ya, bisa aja apakah boleh berpuasa atau tidak jika ingin berpuasa pada saat itu. Cuman mungkin lebih dekatnya kalau misalkan sedang ada pengobatan untuk melakukan insulin, disarankan untuk tidak berpuasa dulu ya dok ya. Dok, bisa puasa bisa tidak kalau insulin, tergantung dari gula darahnya tadi naik dan turunnya. Nah kemudian dok, untuk kalau penderita migrain nih dok, gimana nih dok? Migrain itu sakit kepala sebelah ya? Sakit kepala nih dok. Ya memang kalau migrain ya tetap boleh berpuasa, tetap boleh. Tetapi pada saat puasa jika terserang migrain memang ada beberapa kiat yang mungkin bisa mengurangi migrainnya. Pertama dengan mungkin memijat di antara dua alis sini ya, di atas tulang hidung, kemudian di pelipis. Nah, kemudian juga di leher, pijat, itu juga akan mengurangi migrain. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang kurang lemak lah istilahnya pada saat buka dan sahur. Kemudian juga bisa kalau ada minyak lavender itu bisa dihirup. Itu hirup ininya, bukan minyaknya yang dihirup, dianukan dengan air, uapnya yang air hangat. Uapnya yang dihirup. Uapnya yang dihirup ya. Untuk mengurangi migrain. Bisa juga ya dok kalau menghirup itu. Bisa seperti itu. Ya, kemudian ini tadi orang yang berlemak saat sahur dan buka. Iya. Ternyata kalau kebanyakan lemak juga mempengaruhi juga ya dok ya. Kemudian kurangi stres. Stres. Stres juga bisa menyebabkan migrain. Tapi mungkin yang paling banyak ya mungkin stresnya di akhir bulan kali ya. Iya. Itu udah paling sering dah dok, stres masih. Aduh. Kalau untuk yang tadi jadi banyak sekali ya dok, tipsnya bisa aja melakukan yang pijitan-pijitan ringan tadi dari tangan ya dok ya, untuk mengurangi rasa sakit kepala tadi ya dok ya. Nah kemudian nih dok, kalau misalkan penderitaan tekanan darah dan rendah itu dok, nah itu gimana sih dok? Tekanan darah rendah? Iya, tekanan darah rendah saat berpuasa nih gimana sih dok? Tekanan darah rendah memang biasanya dikatakan rendah itu pada yang kurang dari 90, atasnya 90/50 atau 90/40 ya. Kalau kurang dari itu memang tekanan darah rendah ya, hipotensi namanya. Iya, hipertensi. Kiat-kiatnya dalam menjalankan puasa memang sebaiknya pertama cek dulu ini ya, tensi darah. Kalau memang sekitar itu 90-an aja ya enggak masalah puasa. Enggak masalah ya dok ya. Kalau sampai 80-an mungkin ada sesuatu yang dalam tubuh kita, mungkin kita kurang cairan atau ada penyakit jantung atau apa, itu harus dicek. Tapi rata-rata hipertensi kan ya 90-an, kalau 90/50/60 ya bisa aja puasa. Bisa aja ya dok ya. Nah supaya jangan sampai terlalu kurang banget pada saat puasa, yang pertama harus banyak pada saat sahur itu banyakin makanan yang artinya lambat hilang laparnya, lambat hilang tubuh. Contohnya makanan-makanan seperti makanan pokok itu harus
makanan pokok ya, beras ya kan, nasi tadi kan, kemudian juga harus, itu harus banyak, kemudian juga pisang, sayur-sayuran, buah-buahan, kates ya, pepaya itu. Kemudian juga untuk yang darah rendah ya banyakin kacang-kacangan. Kacang-kacangan, iya. Kemudian kalau orang darah tinggi menghindari garam pada penderita hipotensi, ya nggak apa-apa. Banyak garam suka yang asin nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok ya. Untuk meningkatkan tekanan darah. Oke. Nah itu tadi untuk penderita yang tekanan darah rendah ya. Jadi bisa aja mau berpuasa juga ya dok ya, dianjurkan juga ya dok ya. Untuk kesehatan juga. Atau kalau mau tensinya tinggi, kerjain aja tuh orang kan lama-lama darah tinggi. Iya, pasti dok. Kalau dikerjain mah pasti darahnya langsung tinggi dok. Iya. Nah sekarang ini dok, kalau ada untuk melakukan transfusi darah nih dok, biasanya boleh nggak sih dok? Gitu berpuasa. Transfusi darah, ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Tapi ya kalau udah transfusi darah, itu kan berarti kondisinya udah lumayan parah. Oh iya. Tetapi pada penderita yang mungkin anemia kronis ya, udah biasa dia sering tambah darah, mungkin tiap 2 bulan atau 3 bulan ada tambah darah. Ya sebenarnya enggak apa-apa, karena kan itu sama dengan memasukkan obat suntikan biasa. Oh iya. Artinya dia kondisinya sebenarnya biasa aja, cuman karena dia udah anemia kronis ya, udah terbiasa dengan anemianya ya. Transfusi darah 1 kantong itu ya enggak apa-apa, sama dengan kalau dia mau puasa ya mau. Jadi nggak apa-apa ya dok ya. Tapi kalau dia anemia karena perdarahan, perdarahan misalnya pada saat kehamilan, hamil muda misalnya, atau perdarahan dia mungkin dia karena kanker, ya sebaiknya ya nggak usah puasa karena kalau ada penyakit seperti itu ya dok ya. Iya. Lebih dianjurkan untuk tidak berpuasa. Nah kalau misalkan dok, kan kadang ada penderita asma tuh dok ya. Ada yang menggunakan inhaler gitu ya. Nah itu boleh nggak sih dok sebenarnya kalau sama bulan puasa itu dok? Inhaler ya. Jadi kalau dalam kita Muslim ini, kalau memasukkan sesuatu yang masuk ke mulut, iya itu bisa membatalkan. Tetapi dari beberapa, kalau ini ya masuknya dulu, ini pendapat kita itu saya baca itu ada, kalau dari segi ulama itu ini saya meninjaunya bukan dari segi ulamanya, kita menyampaikan bahwa inhaler itu ataupun obat asma semprot itu bukan masuk ke lambung, bukan ya. tapi masuk ke trakea, lanjut ke paru-paru, masuknya ke saluran pernapasan, bukan ke saluran makanan. Oh bukan ya dok ya, berarti di trakeanya. Nah kalau kita jelaskan seperti itu bahwa memang tidak ke saluran makanan, saya baca di pendapat ulama itu ya membolehkan sebenarnya, tidak membatalkan puasa, karena itu kan sama dengan obat-obatan yang melalui suntikan, lewat infus, sama yang disuntikan lewat, mohon maaf, lewat bokong atau burit ya orang kita. Itu sama, sebenarnya tidak membatalkan puasa kalau yang semprot itu. Tetapi saya juga baca-baca itu untuk dari segi agamanya ada yang mengatakan itu pasti ada yang masuk ke lambung sehingga bisa membatalkan. Tetapi pendapat kedua yang tidak membatalkan karena masuk ke trakea atau ke saluran pernapasan itu lebih banyak yang lebih banyak ya dok ya. Jadi lebih banyak yang tidak membatalkan. Jadi lebih banyak dianjurkan, diperbolehkan aja dok yang diperbolehkan karena kalau itu kan termasuk darurat, kalau orang tidak pakai itu bisa mati. Iya benar. Iya. Oke. Jadi tidak apa-apa ya para pemirsa untuk penderita asma, karena itu kan tidak sampai ke bagian saluran pencernaan juga ya dok ya, sampai di bagian trakea doang. Nah jadi kemudian nih dok, ada lagi pertanyaan, kalau misalkan selama bulan puasa itu dok, apakah itu memang mempengaruhi untuk orang yang berhenti merokok dok? Biasanya dok, selama bulan puasa dok. Tergantung orangnya kali ya? Iya, biasanya tergantung orang itu dok.
Gimana? Iya, tergantung orang. Kalau menurut saya sih, selama dia berusaha untuk berhenti, ya momen puasa memang momen yang tepat ya, karena udah dia menahan tidak berokok dari Iya. malam, dari subuh, dari habis imsak itu sampai buka puasa. Iya, berbuka. Sehingga momen yang tepat. Tapi itu semua tergantung Penderita yang merokok tadi orangnya. ya. Tergantung orangnya. Kalau niatnya mau menghentikan merokok ya tidak saat puasa pun bisa sebenarnya kan ya. Tetapi pas puasa memang momen yang tepat untuk meneruskan untuk tidak merokok itu. Iya, benar sekali. Jadi kalau para pemirsa yang ingin menjaga tetap kesehatannya juga, bagi penderita yang merokok bisa aja mungkin di bulan puasa ini berpikir untuk aku ingin sehat gitu, untuk berubah lebih baik lagi, bisa aja untuk tidak merokok dari kita imsak sampai dengan berbuka puasa. Nah kemudian dok, Imsak. dari imsak, iya. Benar ulun tadi insap ya. Imsak dok. Dari imsak. Nah, Imsak, ya, oke. Nah kemudian dok, selama puasa tuh boleh lah, kadang banyak nih dok ya yang pertanyaan ini, berenang dok. Nah itu boleh nggak sih sebenarnya sih dok? Berenang ya enggak apa-apa, kalau berenang itu tidak ibarat tuh ambil menyelam minum air ya jangan. Kalau ada sekalian dok, ibaratnya pas berkunjung ke berenang. Enggak apa-apa berenang, asal jangan minum airnya ya. Enggak masalah, berenang kan olahraga toh. Kalau kadang ini lebih ke arah hukum agama mungkin yang tanya Irsyad ya. Kalau dari segi kesehatan ya enggak Nggak apa-apa ya dok ya. Ya jangan minum, maksudnya jangan minum. Iya, intinya jangan minum airnya. Ya mungkin kalau olahraga ringan seperti berenang mungkin bisa aja boleh asal terkecuali untuk minum airnya ya dok ya. Iya. Tapi biasanya itu dok kan kadang ada yang berniat cuma untuk karena panas cuacanya terus berendam di air itu sengaja. Nah itu ke ahli agama tanyakan itu mungkin. Iya. Karena mungkin biasanya banyak yang seperti itu. termasuk yang ini ya, niatnya udah Niatnya mungkin lain nih, mengurangi dok. kali ya. Iya. Mengurangi. Nah, oke para pemirsa, mungkin pertanyaan tadi sudah kita ajukan. Mungkin untuk selanjutnya setelah jeda ini kita akan membuka sesi tanya jawab dengan penonton yang ada di rumah. Nah, baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan.
paling penting adalah vaksinasi, karena tadi vaksinasi akan memegang kunci ya untuk kemudian mengendalikan laju penularan tadi. Jika melihat data kumulatif dari 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2022, 70% dari 8.239 pasien yang meninggal di rumah sakit adalah belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Saat ini Provinsi Bali dan Yogyakarta menjadi 2 provinsi yang telah mencapai cakupan vaksinasi anak lebih dari 70%, baik untuk dosis 1 dan dosis kedua. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab bersama peserta yang ada di rumah. Nah, jadi buat ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ini dari Iza di Mandarahan. Oh ya, apa Bu Ijah atau Mbak Ijah nih? Ya. Selamat sore Mbak. Ini Bu saya Ijah. mau nanya nih dokter, masalah tentang puasa tadi. Boleh nggak kita di saat puasa itu diberikan obat suntikan? Misalnya kayak orang yang mual muntah bisa diberikan suntikan untuk mual muntah gitu dokter? Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Ijah ya di Mandarahan. Jadi kalau puasa itu setahu saya dari sekolah SD sampai SMP, SMA itu kalau memang memasukkan sesuatu ke rongga di tubuh kita itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau suntikan itu prinsipnya kan itu tidak memasukkan ke rongga tetapi memang ke pembuluh darah ya, dengan tujuannya juga untuk pengobatan. Selama itu tujuannya untuk pengobatan dan istilahnya untuk meningkatkan memperpanjang kehidupan itu ya, itu tidak masalah yang selama ini saya tahu dari para ulama ya. Jadi kita tujuannya memang untuk kesehatan, jadi bukan untuk istilahnya doping atau untuk penyalahgunaan obat, itu ya itu tidak masalah ya, terutama pada saat yang memang darurat ya. Tetapi kalau yang tidak darurat dan masih bisa ditunda untuk sesuatu yang apa istilahnya pada saat buka puasa atau pada saat sebelum sahur ya, itu ya sebaiknya di saat itu. Tapi kalau memang harus diberikan dan kalau tidak diberikan membahayakan ke pasien atau ke orang tersebut ya harus diberikan, dan itu tidak membatalkan puasa lah ya. Gitu Bu Ijah ya. Bagaimana, Ada lagi? Ibu? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Jelas? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Mungkin ada lagi dok, satu kita buka lagi ya dok, untuk penanya yang ada di rumah. Silakan untuk penanya yang ingin bertanya kembali, silakan langsung hubungi di nomor di bawah ini. Halo. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan dari Binual mau tanya dok, Iya. misalkan ibu menyusui apakah boleh berpuasa dok? Dari siapa tadi? Dari mana Ibu? Dari Bulan di Binual. Oh, dari Mbak Ulan ya di Binuang ya. Ya. Apakah ibu menyusui boleh berpuasa? Boleh sekali ya, boleh sekali. Yang penting asupan ibunya pada saat buka dan sahur itu cukup ya. Artinya akan ya seperti saya jelaskan tadi, kiat bugar dan sehat. Jadi boleh pada saat
menyusui itu bisa puasa. Jadi pada saat buka itu, pada saat sahur makannya yang cukup ya, 4 sehat 5 sempurna, karbohidrat, protein, lemak, kemudian kalau perlu dengan protein, susu dan sebagainya, kemudian 4 sehat 5 sempurna lah intinya, itu cukup lah, bisa lah dilakukan untuk puasa. Nah itu, kemudian juga cairan yang cukup, minum yang cukup ya, paling enggak 8 gelas, bagus lagi mungkin bisa 9 atau 10 gelas sehari untuk memenuhi kecukupan cairan di tubuh. Jangan lupa juga perlu tambahan vitamin, tablet kah dari dokter yang multivitamin ya, biasanya untuk ibu menyusui kan ada tablet multivitamin, tentu akan membuat segar dan sehat selama berpuasa bagi ibu menyusui. Oke. Saya kira itu. Ada lagi, ada pertanyaannya Mbak Ulan? Ya. Halo. Mungkin Ya. jaringannya ya dok ya. Ya, tapi bisa mungkin udah jelas juga kan. mungkin semoga aja para pendengar yang juga sedang mendengarkan cukup jelas jawaban dari dokter dan narasumber kita tadi. Nah, mungkin para pemirsa yang di rumah, mungkin itu tadi penjelasan dari dokter atas pertanyaan yang ada di rumah tadi. Semoga menjadi ilmu juga buat penonton yang ada di rumah. Baik, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan quotes of the day dari narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Teman-teman, kita telah melewati gelombang demi gelombang COVID-19 yang juga memaksa kita untuk merubah pola hidup dan aktivitas kita semua. Beradaptasi dan tidak lengah, itu yang harus kita lakukan. Tantangan COVID-19 yang kita hadapi saat ini didominasi oleh varian Omikron yang penyebarannya lebih cepat namun gejalanya lebih ringan daripada varian Delta. Tercatat kasus harian saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan puncak kasus harian Delta. Namun, angka kematian yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Walaupun menimbulkan gejala yang relatif ringan, saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi varian kasus Omikron. Bagi masyarakat yang terpapar dengan gejala ringan atau OTG dan tidak memiliki komorbid juga bukan lansia, diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, menggunakan layanan telemedicine jika tersedia, atau melaporkan diri ke puskesmas terdekat. Rumah sakit difokuskan kepada pasien yang bergejala sedang, berat, hingga kritis. Bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan belum divaksin memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, jangan lengah. Kita harus tetap waspada, teman-teman. Vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari teman-teman semua, kita imbau saudara-saudara kita untuk tetap disiplin mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan vaksinasi lengkap, termasuk booster, dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Sebelum menutup acara ini, kita akan mendengarkan quotes of the day dari narasumber kita. Silakan Bapak. Pemirsa, berpuasalah maka kita akan sehat.
Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah, pahala kita ditingkatkan, dan segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi ibadah dan pahalanya berlipat ganda. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, dengan adanya quotes of the day dari narasumber kita, maka menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Nah, saya juga sebagai host mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah dan terus semangat dalam menjalankan puasa dan tetap menjaga kesehatan kita walaupun sedang berpuasa ya para pemirsa. Nah, baiklah, terus saksikan program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.